Bab 2342 Lihat tulang besi tidak percaya. Lin Tian berkata sambil tersenyum, percaya atau tidak, kamu tidak bisa melarikan diri sekarang. Lin Tian selesai, dan mulai melakukan serangan terakhir pada tulang besi. Dalam beberapa saat, tulang besi dimasukkan ke dalam segel jiwa. Di sini, Tiegu tahu betapa mengerikannya Lin Tian, dan Lin Tian membuka ruang kesadaran untuk membiarkannya kembali ke tulang ilahinya. Ketika mereka melihat tulang besi kembali, mereka semua berduka untuknya, dan tulang besi itu berubah menjadi bayangan, dan kemudian menatap jalan napas orang-orang. Aku tidak ingin mengingatkanmu bahwa dia sangat kuat. Kami bilang, Anda tidak percaya, beberapa orang dirugikan dan beberapa orang tua malu. Tidak, kamu tidak percaya, kami tidak bisa menyalahkanmu. Tulang besi benar-benar ingin memperbaikinya, dan Lin Tian menertawakan mereka. Oke, pergi dan keluarkan semua tulangmu. Aku akan membawamu di jalan. Mereka semua bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lin Tian, dan kerangka besi berkata, kamu benar-benar ingin membawa kami ke kuil kuno. Ketika mereka mendengar bahwa mereka semua bodoh untuk pergi ke kuil kuno, beberapa orang berkata, pergi ke kuil kuno untuk mencari kematian. Tuan, bisakah kita tidak pergi ke kuil kuno? Ya, kuil kuno ini mengerikan. Lin Tian hanya tersenyum, siapapun yang tidak mau pergi, tetaplah di sini dan tunggu kematian. Begitu mereka mengatakan ini, mereka buru-buru pergi untuk mencari tulang ilahi mereka sendiri. Lin Tian mengumpulkan semua tulang ilahi satu persatu, memandangnya dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Orang-orang tidak berdaya untuk mengikuti, dan gemuk kecil itu tidak menyangka Lin Tian akan menjatuhkan orang-orang tua ini seperti ini. Bagi Lin Tian, biarkan lemak kecil ini terus memimpin, dan lemak kecil itu hanya bisa memimpin. Dengan cara ini, semua orang melewati banyak tempat bersama-sama, sampai cahaya keemasan muncul di kejauhan. Roh-roh ini sedikit tidak nyaman, dan tidak berani maju lagi. Lihat, sebelum kita sampai di kuil kuno, lampu-lampu terkutuk ini akan menyedihkan, tulang besi terselip, tetapi Lin Tian tidak menganggapnya serius. Dia juga menertawakan tulang besi ini dan berkata, cahaya semacam ini bukan masalah besar. Bukan masalah besar bagimu yang memiliki daging, tapi menyakitkan bagi kami yang tidak memiliki daging. Lin Tian tersenyum pada orang-orang ini, baiklah, aku akan membuatkanmu tubuh dulu. Membuat daging, itu tidak mudah, tulang besi itu membenci, tetapi orang lain juga berpikir itu tidak mungkin. Lin Tian memandang Xiao Pang, kamu datang duluan. Xiao Pang sedikit pemalu, dia pergi ke Lin Tian selangkah demi selangkah dan bertanya, benarkah? Setelah senandung Lin Tian, si gemuk kecil menatap Lin Tian dengan gugup, dan Lin Tian mengeluarkan tulang milik Xiao Pang, dan kemudian berkata kepadanya, keluarlah dari semangatmu. Gemuk kecil itu harus mengeluarkan semangatnya, dan Lin Tian mulai menggunakan keterampilan hantu, sementara yang lain saling memandang. Pada saat ini, tubuh lemak kecil, bahkan sedikit kohesi, dan orang-orang terlihat konyol, beberapa orang masih gagap, ini, bagaimana bisa? Lin Tianbian berkata, ini tubuh sementara, ini dapat digunakan paling lama 1 bulan. Setelah 1 bulan, kamu harus menemukanku untuk berkumpul. Terima kasih banyak, kata Xiao Pang. Orang tua lainnya langsung iri. Beberapa orang juga berkata, aku juga ingin. Selesai mengatakan, segerombolan masa lalu, biarkan Lin Tian membantu, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak percaya? Orang-orang ini terlihat malu, dan beberapa berkata, itu adalah ketidaktahuan kita sekarang. Itu benar. Kitalah yang meremehkan orang dewasa. Tulang besi itu bahkan berkata, kamu tidak peduli dengan kami. Lin Tian tersenyum setelah mendengar ini, dan kemudian membuat daging untuk mereka satu persatu. Kemudian dia menjadi bersemangat satu persatu. Dan Lin Tian tersenyum dan berkata, karena kamu adalah dewa dan manusia, tubuh daging yang kuberikan padamu bukanlah tulang dewa, jadi efeknya tidak akan sebaik tubuh aslimu, tetapi seharusnya tidak apa-apa untuk menahan lampu ini. Ketika orang memiliki tubuh, mereka tidak takut dengan cahaya, sehingga mereka bersemangat satu persatu. Lin Tian tersenyum dan melanjutkan, ayo pergi, kerumunan dengan cepat mengikuti. Tetapi orang-orang ini sudah lama tidak memiliki daging, jadi mereka berjalan dan mengamati daging mereka sampai mereka melihat gunung emas setelah kejauhan. Ada sebuah kuil di gunung emas, dan kuil itu melepaskan cahaya keemasan yang kuat. Pada saat yang sama, di kaki gunung, ada banyak tulang. Lin Tian penasaran dan bertanya, mengapa kamu di sini, dan mengapa kamu ada di sini? Tulang besi menghela nafas,
Sebenarnya, kita secara keliru memasuki celah di dunia ilahi, dan semua orang mengatakan bahwa jika kita pergi ke celah itu, kita dapat menemukan hal-hal baik, jadi kita datang untuk menjelajah. Akibatnya, ketika kami melewati celah itu, tubuh kami hancur, dan roh itu bersembunyi di tulang ilahi, dan akhirnya melayang di sini. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia melihat sekeliling dan berkata, jadi tempat ini ada hubungannya dengan kerajaan ilahi. Saya tidak bisa mengatakannya, tetapi saya selalu merasa bahwa harus ada. Bagaimanapun, kita di sini setelah kerajaan ilahi melangkah ke celah tulang besi itu dengan cara yang malu. Lin Tian mengerti dan menatap tulang-tulang di depannya. Bagaimana dengan mereka? Mereka tidak beruntung. Tempat mereka jatuh adalah di sekitar kuil kuno, yang membuat roh tidak bisa melarikan diri, jadi mereka dihancurkan oleh cahaya dewa, dan tulang dewa tetap ada di sini. Tulang besi menjelaskan. Lin Tian tidak mengharapkan ini, tetapi Tiego menatap kuil kuno. Dikatakan bahwa selama kamu melewati kuil kuno, kamu bisa pergi dari sini. Siapa bilang itu? Lin Tian bertanya. Dan tulang besi itu malu, legenda ada di kota buku saya. Kami belum menyelesaikan bab ini. Klik halaman berikutnya. Lagi pula, kita belum masuk. Lin Tian tersenyum pahit. Legenda? Legenda? Begitu, kamu tidak melihatnya dengan matamu sendiri. Kamu semua buta. Semua orang malu, dan lemak kecil itu malu untuk berkata, dewasa, kita tidak bisa masuk, tentu saja tidak bisa disempurnakan. Tapi sekarang kita memiliki tubuh, kita bisa masuk dan melihat-lihat. Orang-orang mengangguk, terutama tulang besi berkata, ya, dengan tubuhnya, kami tidak takut pada apapun. Lin Tian tersenyum. Pergi, naik gunung. Mereka segera naik gunung, dan kemudian tiba di kuil kuno. Melihat kuil kuno, seseorang tidak bisa menahan diri untuk bertanya, sungguh, apakah kamu ingin masuk? Tulang besi minum dengan cara, semua tiba di sini, masih takut. Itu benar, kita semua memiliki tubuh. Apa yang kita takutkan? Beberapa orang lebih percaya diri, dan Lin Tian melihat gerbang kuil kuno yang terbuka dan lorong gelap di dalamnya dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi, masuk dan lihat. Orang-orang bersenandung, dan kemudian mengikuti langkah Lin Tian untuk memasuki kuil kuno. Setelah memasuki kuil kuno, sunyi dan damai di mana-mana, tetapi ada suara lonceng aneh, yang membuat semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi. Tapi tulang besi bertanya-tanya, di mana pintu keluarnya? Lin Tian juga ingin tahu, jadi dia berkata kepada orang banyak, ayo pergi dan cari tahu. Ketika Anda menemukannya, berteriak, iya. Bab 2343, kata-kata ini, apa itu? Lin Tian menatap dinding dan bergumam, lalu memperhatikan perlahan sampai dia menemukan beberapa lukisan di dinding, yang ajaib. Lin Tian menatap lukisan itu untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak melihatnya sampai seseorang berteriak, di sini. Semua orang bergegas ke tempat suara itu berada, dan Lin Tian juga mengambil suasana hatinya dan bergegas ke tempat suara itu baru saja dibuat. Saya melihat orang-orang berdiri di sebuah ruangan, menatap sekelompok patung batu, dan patung-patung batu ini berkepala kosong, seperti biksu, dan mereka memiliki bentuk. Tulang besi segera berkata kepada Lin Tian, lihat. Ketika kamu datang, apakah itu saja? Lin Tian bertanya, dan tulang besi berkata, ayo sampai di sini, patung-patung batu ini dalam postur ini. Lin Tian tenggelam dalam pikirannya, dan kemudian mencoba berjalan melewatinya, tetapi perbatasan emas yang kuat muncul, menghalangi Lin Tian keluar. Dan tulang besi berkata, tidak bisa dekat, perbatasannya terlalu kuat. Lin Tian tidak takut, dan dia meletakkan tangannya di perbatasan, dan kemudian seluruh pria melewatinya. Tulang besi dan orang lain saling menatap, mereka tidak percaya bahwa Lin Tian lewat seperti ini. Lin Tian meletakkan tangannya di atas patung batu, dan bel yang kuat berbunyi di benak Lin Tian. Kuning, Lin Tian merasa jiwanya akan terguncang. Untungnya, Lin Tian cukup kuat. Suara-suara ini tidak cukup untuk membunuhnya, tapi yang membuat Lin Tian bingung adalah bagaimana lonceng di patung batu itu berasal. Untuk memahami, Lin Tian pergi untuk menyentuh patung lain satu persatu. Akibatnya, suara di patung-patung ini semuanya seperti ini. Lin Tian harus menarik kembali tangannya, menatap patung-patung itu, mengingat suaranya barusan, dan menemukan bahwa setiap suara, meskipun tampaknya sama, memiliki intensitas yang berbeda. Suara Buddha. Lin Tian tiba-tiba menyadari bahwa ada masalah, yaitu resolusi suara Buddha dalam legenda kerajaan ilahi. Meskipun resolusi suara Buddha tidak seburuk kepunahan virtual, itu adalah semacam sihir sistem cahaya.
Sihir semacam ini juga ditujukan pada jiwa, dan itu juga roh. Dikatakan bahwa suara Buddha akan mengirimkan cahaya ilahi, yang dapat menghancurkan roh tanpa tubuh. Ketika dia memikirkannya, Lin Tian memikirkan lampu keemasan di luar kuil kuno, lonceng dan lukisan di dinding. Akhirnya, dia mengerti bahwa resolusi suara Buddha adalah salah satu dari 10 dewa dalam legenda kerajaan ilahi. Tapi yang membuat Lin Tian penasaran adalah mengapa patung-patung batu ini didekorasi seperti ini, dan apa hubungan antara patung-patung batu ini dengan suara Buddha. Jadi Lin Tian melepaskan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian masing-masing berada dalam postur yang sama dengan patung-patung ini. Pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi, hantu Lin Tian dan Buddha asli menghilang. Semua orang terkejut. Pada saat ini, Lin Tian berdiri di atas awan emas. Di depan awan emas, ada awan emas Buddha yang sangat besar. Sang Buddha memejamkan mata, tetapi ia membuat voice, tampaknya Anda sangat dekat dengan Buddha kami. Agama Buddha, Buddhisme yang mana? Lin Tian tidak terkejut, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Jin Yun berkata sambil tersenyum, kuil kuno Dewa Buddha, pernahkah kamu mendengarnya? Tentu saja, Lin Tian pernah mendengarnya. Tetapi dia berpikir dengan sekejap inspirasi, apakah kuil kuno ini adalah kuil para dewa dan Buddha? Ya, kuil kuno Tuhan dan Buddha, jauh dari dunia sekuler, tapi aku tidak menyangka kamu bisa menemukan ini dan bertemu denganku. Dan siapa kamu? Saya adalah penguasa kuil kuno dan penerus suara Buddha. Pria itu berkata, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, jadi, apakah kamu seorang dewa? Tidak, itu juga tidak. Pihak lain tertawa. Sementara Lin Tian menatapnya dengan rasa ingin tahu, dan tidak dapat menemukan jiwanya. Namun, pihak lain berkata, tanpa diduga kamu datang ke sini, menunjukkan bahwa kamu dan aku sudah ditakdirkan. Jadi, saya berencana untuk meneruskan keputusan suara Buddha Anda. Bagaimana dengan itu? Resolusi suara Buddha adalah sistem cahaya keilahian, yang secara khusus digunakan untuk menahan roh. Ya, tidak ada roh di dalam tubuh. Begitu Anda mendengar suara Buddha, Anda akan merasa sedih dan bahkan mengalami halusinasi. Awan ini bangga dengan caranya, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, apa perbedaan antara itu dan teknik jiwa umum atau teknik hantu? Ya, keterampilan roh dan hantu umum dapat melewati tubuh, tetapi suara Buddha pasti akan melepaskan suara dan cahaya, hanya suara yang bisa melewati tubuh, tetapi bukan cahaya. Kein tidak bisa menyakiti orang sendirian, bukan? Tidak mungkin menyakiti orang. Tetapi jika Anda mendengarkannya untuk waktu yang lama, Anda akan mengalami halusinasi. Bukankah itu luar biasa? Yang lain tersenyum dan berkata, dan Lin Tian mendengar cara penasaran ini. Halusinasi. Ya, misalnya, bukankah kamu dalam halusinasimu sendiri sekarang? Sisi lain tampak tersenyum. Tetapi Lin Tian tersenyum pahit. Begitulah, kataku. Bagaimana kalau belajar atau tidak? Sisi lain bertanya, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum. Ada hal-hal baik untuk dipelajari. Sulit untuk belajar, dan sejauh ini, saya belum menemukan penggantinya. Katakan saja, Lin Tian berkata, dan awan harus berkata, oke, dengarkan. Setelah itu, orang-orang di awan mulai berkhotbah satu persatu. Sampai beberapa hari kemudian, Lin Tian muncul kembali, dan orang-orang yang menunggu di luar perbatasan mengira Lin Tian sudah mati. Tetapi pikiran bahwa mereka belum mati berarti Lin Tian masih hidup. Jadi mereka menunggu. Sampai saat Lin Tian keluar, semua orang langsung menjadi bahagia. Lin Tianse berjalan keluar dari perbatasan dan tersenyum pada mereka, apakah Anda menemukan sesuatu? Tulang besi buru-buru berkata, Tuanku, Anda telah masuk selama beberapa hari, jadi kami takut sesuatu akan terjadi pada Anda. Jadi kami akan menunggu di sini. Jika Anda tidak membaca teks lengkapnya secara gratis, Anda akan menemukannya di kota buku saya. Jika Anda mengklik halaman berikutnya, Anda telah pergi. Oh, apakah Anda tidak mengetahuinya? Mereka mengguncang Hea Merekats, dan Lin Tian berkata, mari kita terus mencari. Tetapi tulang besi itu ragu, di mana Anda akhir-akhir ini, tuanku? Untuk belajar, kemampuan, keterampilan apa? Tulang besi sangat bingung, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, kemampuan yang hebat. Tulang besi melihat Lin Tian tidak berkata, jangan tanya, dan Lin Tian tersenyum, pergi. Tulang besi baru saja pergi, sementara Lin Tian memikirkan hari-hari ini di Fata Morgana aneh itu, tetapi di dalam hatinya dia ragu, bisa membiaramkanku jatuh ke dalam Fata Morgana, kemampuan orang ini benar-benar tidak sederhana.
Saat ini, awan di ruang aneh itu juga terkejut. Saya belajar dalam beberapa hari, apakah ini masih manusia? Secara alami, Lin Tian tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain, tetapi dia terus menemukan lorong. Sampai setengah hari kemudian, seseorang menemukan terowongan di suatu tempat, tetapi ada banyak celah ruang di sana, jadi kami mengundang Lin Tian. Tulang besi juga menunjuk ke lorong. Lihat, ada celah ruang. Pak, Lin Tian berkata, aku akan menunjukkanmu nanti. Begitu mereka mendengar bahwa mereka bisa pergi, mereka segera menantikannya, tapi Lin Tian pertama-tama membiarkan mereka memasuki buku hantu satu persatu, dan kemudian membiarkan bayangan mencoba terbang melalui celah-celah ini untuk melihat efeknya. Namun, ketika hantu melewatinya, retakan itu segera merobek hantu Lin Tian. Bab 2345 tidak hanya itu. Ketika kesadaran Lin Tian menjelajahinya, dia tidak menemukan apapun di dalamnya, yang membuat Lin Tian penasaran untuk masuk. Tapi kemudian pintu tiba-tiba tertutup. Beberapa tetua di luar saling memandang. Beberapa tetua bergumam, apakah dia akan baik-baik saja? Tetua itu menghela nafas. Diperkirakan tuan istana sedang menunggunya di sana. Pada saat ini di istana, ada lampu di mana-mana, dan lampu ini dipancarkan dari beberapa buku. Saya hanya bisa melihat buku-buku ini berwarna-warni. Pada awalnya, tidak ada nafas, tetapi sekarang, setelah kilatan cahaya, nafas juga memancar. Bau buku menyebar di sekitar, tetapi Lin Tian tertawa, keluar. Tidak perlu keluar, itu saja, suara itu berkata sedikit. Bagaimana aku bisa tahu seperti apa penampilanmu jika kamu tidak keluar? Dengan begitu, saya tidak perlu tahu seperti apa penampilan saya, sisi lain berkata dengan dingin. Dan Lin Tian tersenyum pahit. Apakah menurutmu aku tidak dapat menemukanmu? Kamu mungkin bisa menemukanku, tapi itu akan memakan waktu. Tapi saat ini, kita bisa berbicara dengan baik. Bicara, apakah kamu tidak mencoba menemukanku hanya untuk melakukan percakapan yang baik? Pria itu bertanya sambil tersenyum. Tetapi Lin Tian berkata, itulah yang terjadi. Tapi saya ingin tahu siapa yang menginstruksikan Anda untuk melakukannya. Aku adalah penguasa puncak kerajaan abadi. Saya bersedia melakukannya tanpa instruksi apapun, pihak lain bersumpah. Lin Tian tidak percaya, tetapi dia berkata, aku tidak bertengkar denganmu, mengapa Anda ingin menargetkan saya? 10.000 tahun yang lalu, kamu adalah sosok legendaris di negeri dongeng, dan aku ingin bersaing denganmu, tetapi kamu telah pergi ke kerajaan ilahi. Jadi aku pikir, jika kamu tidak membunuh beberapa orangmu, menghancurkan aliansimu, kamu harus ditarik kembali, seperti yang diharapkan, Anda kembali, katanya sambil tersenyum. Untuk alasan Anda, tidak apa-apa untuk menipu anak berusia 3 tahun, tetapi tidak apa-apa untuk menipu saya, Lin Tian tertawa. Percaya atau tidak, saya melakukan semua yang harus saya lakukan. Bagaimana denganmu, apakah Anda ingin membalaskan dendam saya, Lin? Tian menjawab, apakah kamu melakukannya atau tidak? Aku akan mengalahkanmu terlebih dahulu, dan membiarkanmu mengalami perasaan bahwa hidup tidak seperti kematian. Dikatakan bahwa Lin digila, ketika saya melihatnya hari ini, itu benar, pihak lain tertawa. Keluar, Lin Tian berbalik dan menatap kegelapan di belakangnya. Pada saat ini, beberapa buku dalam kegelapan tumpang tindih, dan kemudian buku-buku ini berubah menjadi sosok. Lin Tian menatap sosok itu dan berkata, untuk menulis tentang orang, tampaknya keterampilan materialisasimu sangat bagus. Materialisasi? Apakah kamu mengerti? Materialisasi adalah jenis sihir yang paling umum di dunia dewa, dan tidak membutuhkan banyak semangat. Itu bisa digunakan di dunia dewa. Lin Tian saling menatap dan tersenyum. Sepertinya kamu tahu sesuatu. Pihak lain sedikit terkejut, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum. Katakan, apakah kamu ilahi? Lalu apa? Sisi lain melihat untuk dilihat, juga tidak menyembunyikan, dan Lin Tianhu meragukan jalan. Katakan begitu, kamu datang dari kerajaan ilahi untuk mencari masalahku. Kaisar Lin, kamu membuat kehebohan besar di dunia ilahi, sehingga banyak dewa dan orang-orang yang terhormat ingin menghancurkanmu. Tetapi mereka tahu kamu kuat, jadi semua orang dan kuda berencana untuk memulai dari negeri dongeng tempat kamu berada, dan aku adalah salah satunya. Mendengar ini, Lin Tian tertawa. Cucu-cucu kura-kura itu, jika mereka tidak datang, mereka akan membiarkanmu mati. Untuk mati? Belum tentu. Oh, tidak percaya. Setiap dewa tahu bahwa Anda telah dipulihkan, dan bahwa Anda belum kembali ke dunia dewa begitu cepat. Jadi dunia dewa telah mengeluarkan pemberitahuan yang Anda inginkan. Siapa yang bisa membunuhmu bisa mendapatkan hadiah yang kaya.
Tapi saya, untungnya, di sini menunggu Anda muncul. Selain itu, kamu benar-benar hanya memiliki pencapaian yang abadi. Bahkan yang abadi, sisi lain merasa lebih baik mengambil tinja. Lin Tian tersenyum setelah mendengar ini. Jadi, ketika kamu datang ke negeri dongeng, hantu-hantu tua itulah yang merobek ruang dan melindungimu, kan? Pada saat itu, dewa-dewa itu memang membuka beberapa celah, tetapi puluhan ribu orang pergi ke negeri dongeng, dan hanya sedikit dari mereka yang benar-benar bisa mencapai sini. Untungnya, ketika saya sampai di sini, saya menciptakan puncak negeri dongeng, menghancurkan aliansi Anda, dan kemudian perlahan mendorong Anda dari dunia fana ke negeri dongeng, dan akhirnya datang ke sini. Pria itu berpikir bahwa Lin Tian telah menginjak jasnya sendiri, dan kemudian dia menyeringai. Lin Tian tiba-tiba tertawa, dan pihak lain ragu, apa yang kamu tertawakan? Saya tertawa dan membimbing orang-orang saya sepanjang waktu. Kamu bilang aku, tidak, suara itu bukan kamu, bahkan mungkin salah satu dewa besar, Lin Tian berkata dengan dingin, tetapi dia penasaran, orang tua yang mana? Namun, suara pihak lain disimulasikan dengan baik, yang membuat Lin Tian tidak dapat menebak orang tua yang mana. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Ada seseorang yang telah menghapus ingatan banyak orang, dan orang ini bukan kamu. Lin Tian berkata dengan dingin. Hapus ingatan? Mengapa tidak bisa aku? Kamu tidak memiliki keterampilan. Lin Tian sangat lugas, dan pihak lain tertawa, tidak ada kemampuan. Kalau begitu aku akan membidikmu, apakah aku memiliki kemampuan? Selesai mengatakan, buku-buku di sekitar tiba-tiba berubah menjadi serangan tajam. Sepotong halaman terbang ke Lin Tian, tetapi Lin Tian adalah bayangan iblis, sisi lain pukulan kosong. Melihat cibiran itu, pria itu berkata, dikatakan bahwa Lin Di sangat baik, sepertinya hanya seperti itu. Aku tertarik dengan kesuksesanmu. Saat ini, pembacaan gratis teks lengkap ada di kota. Buku saya bab ini belum selesai, klik halaman berikutnya. Bayangan Lin Tian menyebar, dan pada saat yang sama, suara Buddha juga digunakan. Sebuah suara dan cahaya berkedip-kedip di sekitar pria yang diubah oleh buku itu, dan pria itu tertawa, kamu adalah kaisar peri, apakah kamu ingin menyakitiku? Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencoba, tapi sisi lain membenci, sudah kubilang, apa yang bisa kamu lakukan untukku? Itu tergantung berapa lama kamu bisa bertahan, Lin Tian tertawa, tetapi pihak lain tidak percaya Lin Tian memiliki kemampuan, jadi dia terus membiarkan Lin Tian menyerang, dan pada saat yang sama, dia terus mengendalikan buku-buku di sekitarnya untuk menghancurkan hantu-hantu itu. Tetapi di permukaan, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa, jadi pemimpin istana mulai merasa sedikit sedih. Namun, ketika dia memikirkan Lin Tian, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang dirinya sendiri. Pemimpin istana merasa lega dan bahkan menertawakan Lin Tian. Pada masa itu, Lin Di bisa menjadi orang saat ini di kerajaan ilahi, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa berurusan dengan pria Tuhan sekecil saya. Konyol. Jika aku bahkan tidak bisa berurusan denganmu, aku tidak layak dipanggil Lin Di. Lin Tianxie tertawa, dan pria itu mencibir. Oh, apakah itu? Saya khawatir Anda tidak pantas mendapatkannya. Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Setelah seperempat jam, pria itu secara bertahap merasa ada yang tidak beres, dan bahkan merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam semacam ilusi. Ada apa denganku? Pihak lain tiba-tiba mulai panik. Dan Lin Tian tersenyum aneh. Kamu sudah bergerak. Pria itu terkejut. Dia meraung dan memaksa dirinya kembali kepada Tuhan dari ilusi, meninggalkan banyak darah di tanah. Kemudian buku-buku di sekitarnya jatuh satu persatu, dan yang lainnya menghilang. Bab 2346 Lin Tian menatap darah untuk waktu yang lama sebelum dia bangun, lalu membuka pintu, dan para tetua di luar penasaran dengan apa yang terjadi di rumah itu. Lin Tian pergi ke para tetua dan bertanya sambil tersenyum, di mana Anda biasanya tinggal, Tuhan? Mereka menggelengkan kepala, dan Lin Tian harus berkata, oke, aku akan pergi dulu. Pergi, semua orang saling memandang, tetapi Lin Tian benar-benar pergi. Orang-orang ini bahagia seolah-olah mereka telah dibebaskan. Beberapa orang juga berkata, takut setengah mati. Tidak, kupikir dia akan membunuh kita, ini mengerikan. Namun, tetua itu mengumpulkan berat badannya dan menatap aula buku. Apa yang ada di dalamnya? Semua orang juga ingin tahu, jadi mereka saling memandang, dan akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam, tetapi tidak ada apa-apa selain genangan darah di dalamnya. Tuan Istana, apakah dia terluka? Tetua itu melihat darah dan berkata dengan heran, Kaisar Lin ini benar-benar kuat,
bahkan pemimpin istana bukanlah lawannya. Tetua itu menghela nafas, ini adalah kehidupan yang baik untuk bertahan hidup. Orang-orang juga berpikir bahwa Lin Tian sekarang keluar dari kuil dan terbang ke satu arah. Di sebuah gunung di puncak Xianyu, sebuah buku muncul di sana dan berubah menjadi pria pucat. Saya melihat pria itu berlumuran darah, dan dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Kemudian bayangan muncul, ini dia. Ketika pria itu melihat bayangan itu, dia berlutut dan berkata, "Tuan, siapa yang membuatmu seperti ini?" Bayangan itu bingung, dan pria itu menjelaskan satu persatu, dan bayangan itu tertawa, sepertinya Lin Di lebih kuat dari yang saya kira. "Tuan, bagaimana sekarang? Di puncak Xianyu, ada banyak orang di dunia dewa, biarkan mereka bermain dengannya, adapun Anda, pertama-tama berkultivasi, dan kemudian Anda akan sibuk," kata bayangan itu. "Ya, Tuan," pria itu kemudian berubah menjadi sebuah buku, berniat untuk menghilang. Lin Tian tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Aku tahu, aku bisa menemukanmu." Bayangan itu persis seperti suara untuk menghapus ingatan, dan dialah orang yang dicari Lin Tian. "Ini bagus, ini sangat cepat." Bayangan itu mulai tersenyum, dan Lin Tian bertanya, "Katakan padaku, milik Tuhan yang mana? Apakah menurutmu aku akan memberitahumu?" Bayangan itu bertanya, dan Lin Tian mencibir, "Apakah kamu bersenang-senang mempermainkanku? Aku hanya ingin melihat seberapa kuat Kaisar Lin yang dibangun kembali. Apakah saya baik-baik saja sekarang? Ini lebih kuat dari yang saya kira. Namun, tidak peduli seberapa kuat kamu tidak dapat mengetahui keberadaan adik bela dirimu dan Lo hari itu, bukan?" Bayangan itu tertawa. Lin Tian suram, "Aku tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani melakukan sesuatu pada mereka, aku akan membiarkanmu mati." "Tut-tut, Lin Di, bagaimana kamu masih bisa begitu gila?" Sisi lain bercanda, sementara Lin Tianleng berkata, "Katakan, di mana mereka?" "Mereka, Anda dapat menemukannya sendiri," pihak lain selesai berkata, tertawa, dan kemudian bayangan itu menghilang. Adapun pemimpin istana, dia takut dan berteriak, "Tuan, tolong aku. Saya ingin lebih dari diri saya sendiri." Suara itu tertawa dan kemudian menghilang. Tuan Kekaisaran panik dan berkata kepada Lin Tian, "Lin Di, kamu dapat melihat bahwa aku tidak melakukannya. Di kuil Xianyu, kamu bilang kamu melakukannya sendiri. Ada apa? Sekarang dalam sekejap, Anda tidak melakukannya?" Lin Tian bertanya. Pemimpin istana berpikir bahwa Lin Tian dapat dibunuh dengan mudah, jadi dia mengakui bahwa dia melakukannya. Tetapi setelah perjuangan seperti itu, dia tahu bahwa bahkan jika dia adalah dewa, dia tidak bisa memiliki keuntungan sama sekali, jadi dia sedang terburu-buru. Lihat satu sama lain Lin Tian cemas tapi cara dingin, "Tidak ingin mati, kemarilah." Aku tidak bisa." Tuan istana ketakutan dan melangkah mundur. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, "Oh, apakah Anda yakin tidak bisa datang?" Pemimpin istana menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak bisa pergi ke sana. Tetapi Lin Tian tersenyum, "Begitulah, kalau begitu, aku tidak perlu sopan." Setelah itu, Lin Tian mengeluarkan sekelompok orang kerangka besi dan mengepung tuan istana yang terluka parah tanpa memberinya kesempatan. Pemimpin istana sangat ketakutan sehingga dia menatap Lin Tian. "Apa yang kamu inginkan?" "Aku ingin ingatanmu." "Saya tidak punya ingatan," sisi lain gugup, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, "Aku akan membiarkanmu pulih." Setelah itu, Lin Tian langsung memasuki Raja Hantu ke dalam tubuh lawan, lalu memasuki segel jiwa, dan akhirnya mencuri memori satu persatu. "Soalnya, sebagian besar ingatanku kosong," kata tuan istana. Lin Tian mengabaikannya, tetapi menggunakan keabadian untuk memulihkan ingatan satu sama lain satu persatu, dan kemudian menemukan beberapa hal menarik. Hal ini persis bagaimana pemimpin istana turun dari kerajaan ilahi, dan dia juga tahu bahwa Dewa Zun selalu membiarkan pemimpin istana pergi ke suatu tempat, dan ketika dia kembali, ingatannya akan terhapus. "Kamu sudah ke tempat itu berkali-kali," Lin Tian menjawab sambil tersenyum, dan pemimpin istana terkejut. "Ini adalah gunung suci di puncak Xianyu. Saya ingat bahwa saya belum pernah ke sana." "Kamu sudah ke sana berkali-kali, tetapi ingatanmu telah terhapus. Sekarang sudah pulih." Lin Tian menertawakannya. Pembacaan teks lengkap gratis hanya ada di kota buku saya. Klik pada halaman berikutnya dan pemimpin istana melihat ingatannya dengan hati-hati. Seperti yang dikatakan Lin Tian, dia terkejut dan berkata, "Di sini." "Tempat itu? Apa itu?" Tuan istana tergagap. "Gunung suci ini adalah tempat berkumpul kita setelah datang dari dunia ilahi.
Ada juga beberapa dewa di sana, dan ada udara di sana. Oh, mengapa Anda biasanya tidak pergi? Mengapa dia memanggilmu ke sana? Dia menyuruhku untuk tidak pergi ke sana. Pemimpin istana gugup, dan Lin Tianxiao berkata, sepertinya pasti ada rahasia. Mungkin, kata Tuan Kekaisaran bingung, pergi, pimpin jalan. Tuan istana menatap, apa? Ada pertanyaan? Lin Tian bertanya, tetapi penguasa istana tidak berani, hanya berkata dengan patuh, bawa kamu ke sana, kamu tidak akan membunuhku. Lihat suasananya, 3 kata Lin Tian membuatnya sangat putus asa, tetapi dia harus mengejar segel jiwa Lin Tian. Bagi Tiegu dan orang lain, mereka penasaran tentang di mana dan mengapa Gunung Suci memiliki roh. Jadi kami mengikuti langkah Lin Tian dan bergegas ke Gunung Suci ini. Saat ini, Li Ba dan yang lainnya saling menatap tidak jauh, terutama Li Ba berkata, apakah kamu mendengarku? Mereka akan pergi ke Sensan. Saya tidak berpikir Sensan tidak bisa keluar ketika saya pergi ke sana, itu masalahnya. Tapi anak itu sangat mengerikan, dan yang itu, tapi dia adalah pemimpin kuil Xianyu, Li Ba bergumam, dan beritahu yang mulia, perhatikan, segera, kemudian mereka mulai memberitahu manusia dewa. Bab 2347 Sensan adalah tempat yang sangat menggoda bagi para dewa dan manusia. Umumnya, orang yang memasuki negeri dongeng secara tidak sengaja suka tinggal di sana. Tetapi bagi makhluk abadi, itu adalah mimpi buruk. Karena di Gunung Suci ini, ada roh, yang abadi tidak bisa berjalan sama sekali. Apalagi semangat itu cukup untuk membuat beberapa makhluk abadi tidak bisa melawan. Jadi manusia dewa, mendengar bahwa Lin Tian akan pergi ke Gunung Suci, berpikir itu sangat tidak terduga. Lin Tian tidak peduli betapa berbahayanya Gunung Suci itu. Sebaliknya, dia peduli dengan apa yang ada di Gunung Suci. Apa bayangan ilusi patung dewa, dan keberadaan seperti apa miliknya. Tetapi ketika dia sampai di luar Sensan, pemimpin istana gelisah, Lindi, apakah kamu benar-benar ingin masuk? Tiegu dan yang lainnya juga penasaran untuk melihat Lin Tian. Bagaimanapun, Gunung Suci ini penuh semangat, bagi para dewa ini, itu bukan apa-apa, tetapi bagi Lin Tian, itu adalah tempat yang fatal. Jika saya memilih untuk datang, saya harus masuk. Lin Tian selesai, siap memasuki gunung. Pada saat ini, cahaya kemasan muncul, dan pria ini persis menguasai mereka. Saya melihat bahwa dewa dalam cahaya kemasan tertawa. Wah, kamu cukup berani untuk datang ke sini. Kamu akhirnya di sini. Lin Tian tertawa, dan Tuan Istana melihat orang ini, tetapi berkata dengan aneh, ini kamu. Apakah Anda saling mengenal? Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Namanya Su Zhao. Baru-baru ini, dia telah menarik banyak pemimpin keluarga di puncak Xianyu. Dia selalu membuat masalah untuk Sengong dari Xianyu. Pria bernama Su Zhao tertawa. Aku bilang Tuan Istana, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku membuat masalah untukmu? Bukankah Tuan Kekaisaran marah? Tetapi Su Zhao berkata sambil tersenyum, jangan berdebat denganmu, kamu adalah tahanan lain sekarang, tapi aku bebas. Mendengar ini, pemimpin istana sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan selain menatap. Lin Tian berkata kepada manusia besi di sekitarnya, pergi dan jatuhkan dia. Iya, dewa dan manusia ini bukanlah barang sederhana. Jadi begitu mereka bergegas keluar, mereka mengepung Su Zhao. Su Zhao terkejut dan memarahi, kamu curang. Selingkuh, apa yang kau lakukan? Lin Tian bertanya, dan Su Zhao berkata, jika kamu memiliki kemampuan, jangan panggil orang. Kamu hanya bisa melarikan diri. Untuk apa kamu datang? Lin Tian tertawa aneh. Tetapi Su Zhao marah, dan kemudian melarikan diri ketakutan. Dia sangat cepat dan tidak berani berhenti sama sekali. Tulang besi dan yang lainnya ingin mengejar, tetapi Lin Tian berteriak, jangan mengejar. Mereka harus berhenti, dan Lin Tian mengambil suasana hatinya, menatap pemimpin istana dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi, pimpin jalan, dan temukan tempat di mana kamu biasanya bertemu orang itu di sini. Eng Seng, penguasa istana, mulai melangkah ke Gunung Suci dengan menggunakan ingatan yang dipulihkan. Ketika orang memasuki Gunung Suci, mereka terbang, dan tulang besi dan orang lain secara alami penuh semangat, seolah-olah mereka memiliki kekuatan tak berujung. Tetapi pemimpin istana berjalan dengan hati-hati, dan di Gunung Suci ini, ada banyak biksu, semuanya adalah dewa. Zhao sekarang berada di lubang yang tidak lusuh, dan di lubang ini, dia melihat lampu hijau tersembunyi di balik batu. Orang tua kayu, lampu hijau menyala, kamu bebas datang menemuiku hari ini, sungguh langka,
Saya dalam sedikit masalah. Aku butuh bantuanmu. Su Zhao itu tertekan. Tetapi hantu tua kayu ini berkata sambil tersenyum. Bagaimana? Ingin mendominasi negeri dongeng, diperbaiki. Nasib buruk, saya bertemu dengan pria yang mengerikan. Su Zhao berkata dengan muram. Tetapi hantu kayu tua itu berkata, jangan panggil aku begitu, saya tidak ingin berpartisipasi di negeri dongeng. Mendengar ini, Su Zhao berkata dengan mendesak, orang itu telah datang ke Sensan, dan dia adalah kaisar abadi. Xiandi, kamu sangat malu, pria itu tidak percaya, dan Su Zhao membodohi, dia pasti memiliki senjata ajaib, dan senjata ajaib ini, menurutku, bukanlah senjata ajaib biasa. Senjata ajaib, ya, jika kamu bisa mendapatkannya, mungkin kamu bisa menerobos kehampaan dan kembali ke dunia ilahi atau mendominasi di gunung suci ini. Su Zhao terus menipu. Pria itu secara alami tersentuh, tetapi dia tidak segera setuju. Sebaliknya, dia berkata, mari kita lihat dulu. Oke, Su Zhao berpikir bahwa dia akan dibodohi terlebih dahulu, jadi mereka pergi keluar, dan di puncak gunung, Su Zhao berkata kepada sekelompok orang di depan, lihat, itu saja. Hantu kayu tua itu melihat sekelompok dewa mengikuti Lin Tianhou dan mengerutkan kening. Aku bilang Su Zhao, apakah maksudmu membuat masalah untukku? Apa yang terjadi? Begitu banyak dewa dan manusia mengikutinya. Kamu membuatku mengganggunya, bukankah itu membuat kekacauan bagiku? Hantu kayu tua itu berkata dengan tergesa-gesa. Hantu tua kayu, menurutmu, dia adalah kaisar abadi yang bisa mengendalikan begitu banyak dewa dan manusia? Apakah Anda tidak ingin tahu mengapa? Atau, senjata ajaibnya, Anda tidak menginginkannya? Hantu tua kayu itu terpesona. Jika dia bisa mengendalikan manusia dewa seperti Lin Tian, dia bisa mengatakannya sendiri. Melihat hati hantu kayu tua itu, Su Zhao melanjutkan, Anda tahu, dia adalah peri yang bisa berjalan dalam semangat ini. Pernahkah kamu melihat gambar seperti ini? Hantu tua kayu itu tidak melihatnya secara alami, dan menggelengkan kepalanya, sementara Su Zhao mengingatkannya, bagaimana dengan itu? Pikirkan tentang itu. Coba dulu, kata hantu kayu tua itu muram, cobalah. Ya, ayo pergi, selesai mengatakan, hantu tua kayu lompatan, bawa Su Zhao untuk mengejar ketinggalan di depan Lin Tian dan yang lainnya tidak jauh di hutan. Pembacaan gratis teks lengkap ada di kota buku saya. Klik halaman berikutnya. Setelah beberapa saat, Lin Tian melangkah ke hutan. Namun, hutan tampak sangat sunyi. Tetapi Lin Tian merasakan ada yang tidak beres dan berkata sambil tersenyum, ayo, mengapa kamu tidak muncul? Pada saat ini, cahaya kemasan Su Zhao muncul tidak jauh di depannya. Sementara Tiegu dan yang lainnya ingin lewat, Su Zhao segera berkata, jangan mendekat, atau kamu akan menyesalinya. Tulang besi dan lainnya tidak percaya, jadi mereka melompat keluar satu persatu. Pada saat ini, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul di hutan itu satu persatu. Saya melihat tanaman merambat ini, satu persatu, bertubuh dengan para dewa dan manusia, dan dewa-dewa dan manusia ini ingin membebaskan diri, tetapi menemukan bahwa tanaman merambat ini sangat keras. Ini membuat para dewa dan manusia terlihat terkejut, dan Su Zhao berkata dengan bangga, jangan berjuang, ini semua adalah rotan, mereka lebih dari cukup untuk menjerat Anda. Tiegu dan yang lainnya terkejut, Lin Tian tahu bahwa ini adalah negeri dongeng. Bahkan jika mereka adalah dewa dan manusia, kekuatan letusan terbatas, jadi tidak mengherankan jika orang-orang ini tidak bisa membebaskan diri. Tapi Su Zhao sangat gembira dan menatap Lin Tian. Wah, tanpa mereka, aku akan melihat bagaimana kamu melawanku. Sebelum itu, kamu tidak melarikan diri dalam debu. Lin Tian menertawakan Su Zhao. Tetapi Su Zhao kesal. Itu ceroboh sebelumnya. Tapi tidak sekarang, dan aku punya penolong. Lin Tian tidak menganggapnya serius. Tetapi penguasa istana di samping Lin Tian mengingatkannya, Lindi, hati-hati, rotan ini sangat berbahaya, tidak ada apa-apa bagiku. Lin Tian selesai berbicara, dan mengambil inisiatif untuk bergerak maju, dan tiba-tiba tongkat muncul di tanah, dengan cepat menjerat Lin Tian. Bab 2348. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia hanya tertawa dan berkata, seseorang yang hanya bisa bermain drum dan rotan. Pemukulan drum, wah, aku khawatir kamu tidak tahu kekuatannya. Su Zhao tertawa, dan pria kayu tua dalam kegelapan itu tertawa, anak kecil, kamu gila. Keluar, meskipun Lin Tian terjerat, dia berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, dia berjalan keluar dalam kegelapan. Lampu hijau orang ini berkelap-kelip, dan Su Zhao memperkenalkan cara, namanya hantu tua kayu,
itu adalah kartu as yang menghitung 2 di sini. Saya tidak tahu, tapi saya tahu, jika kamu mengacaukanku, kamu akan sengsara. Lin Tian tersenyum percaya diri. Su Zhao tidak menyangka Lin Tian begitu gila saat ini. Dia segera berkata kepada lelaki tua itu, "Pak Tua, kamu tahu, betapa sombongnya bocah ini. Kesombongan ada harganya." Orang tua kayu itu mencibir. Tapi Lin Tian berkata, "Hanya sedikit yang bisa membuatku membayarnya." Mendengar ini, lelaki tua kayu itu tertawa, "Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sangat baik, kan?" "Baiklah." Lin Tian sama sekali tidak rendah hati. Tetapi lelaki tua itu berkata dengan dingin, "Kamu bisa memohon belas kasihan sekarang, atau kamu akan dihancurkan ketika rotan ini bersama." "Oh, benarkah?" Begitu suara Lin Tian jatuh, tanaman merambat mulai layu, dan tukang kayu tua itu terkejut. "Tidak, itu tidak mungkin." Su Zhao tidak mengerti dan bertanya, "Hantu kayu tua, ada apa?" "Orang itu, dia membunuh rotanku." Orang tua kayu itu sedang terburu-buru, sementara pria besi dan yang lainnya tertawa. Pada saat ini, bayangan Lin Tian yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan satu persatu menyentuh rotan, yang layu satu demi satu. Setelah tulang besi dan yang lainnya bebas, mereka segera mengepung 2 hantu kayu tua itu. Hantu kayu tua itu menggertakkan giginya dan menatap Lin Tian. "Wah, kamu membuatku kesal. Bagaimana jika itu mengganggumu? Apakah kamu tahu cara menulis kematian?" Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tertawa, "Coba aku lihat." Kebencian, hantu tua kayu siap menyerang Lin Tian. Tetapi Tiegu dan orang lain hadir. Dia hanya bisa melepaskan senteng lagi untuk menjerat orang-orang ini. Kemudian lelaki tua kayu itu menyerang Lin Tian. Tanpa diduga, itu hanya bayangan, jadi lelaki tua kayu itu dikosongkan. "Brengsek," hantu tua kayu itu memarahi sebuah kalimat. Tetapi Su Zhao mengingatkan, "Ini hanya bayangan, tidak cukup untuk ketakutan." Meskipun itu hanya bayangan, lelaki tua kayu itu tidak mau terus menyerang dengan gila-gilaan di sana, dan Lin Tian membuat keputusan muda. "Saya melihat cahaya dan suara di sekitar hantu kayu tua itu." Tetapi hantu kayu tua itu tidak peduli tentang itu, dan dia tertawa, "Hanya itu yang bisa kamu lakukan." Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Jika kamu bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu, kamu akan menjadi sangat kuat." "Lucu, itu hanya mantra tanpa kerusakan." Hantu kayu tua itu mencibir, tetapi Lin Tian tersenyum. Pada saat yang sama, Dewa Buddha memutuskan untuk menunjukkan Su Zhao bersama. Su Zhao berpikir itu akan sangat menakutkan, tetapi setelah mengalami mantra sampah seperti itu, dia tidak bisa membantu tetapi tukau. "Wah, macam apa mantra yang kamu miliki? Sungguh sampah." Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Dia terus menyerang kedua orang ini dengan gila-gilaan. Sampai seperempat jam kemudian, Su Zhao tiba-tiba jatuh ke dalam ilusi, dan kemudian terkikik. Hantu tua kayu itu sedikit lebih baik, tetapi Su Zhao gila dan membuatnya bertanya-tanya, "Hei, bangun, apa yang kamu lakukan?" Su Zhao tidak menanggapi, atau dia terkikik. Orang tua kayu itu sangat marah sehingga dia memukulnya dengan rotan. Rasa sakit menusuk yang kuat membuat Su Zhao kembali ke pikirannya, dan kemudian dia berkata dengan ngeri, "Ada apa? Apa yang terjadi padamu barusan?" Su Zhao memikirkan adegan barusan, dan wajahnya sangat berubah. Aku dalam keadaan ilusi." "Apa?" Hantu tua kayu itu tercengang, dan Su Zhao menatap Lin Tian dengan ngeri. Dia membiarkanku jatuh ke dalam fata morgana." Hantu kayu tua itu tiba-tiba menyadari masalahnya dan berteriak kepada Su Zhao, "Keluar!" Wah, cahaya keemasan dan hijau menghilang dari sini, dan Lin Tian tersenyum kecut. "Apa yang bisa saya lakukan begitu cepat?" Tulang besi dan orang lain saling menertawakan, dan setelah Lin Tianji membuka kerumunan, pemimpin istana bertanya, "Lindi, apakah kita melanjutkan?" "Tentu saja, mengapa tidak?" Lin Tian bertanya sebagai jawaban, dan pemimpin istana berkata dengan gelisah, Tapi apa, akan ada banyak orang serupa yang keluar, bagaimana jika kita kehilangan mereka?" Melihat bahwa pemimpin istana selalu begitu pemalu, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Jika kamu memilikiku, semua orang akan sama." Dengan itu, Lin Tian mengabaikannya, tetapi terus bergerak maju. Sementara Tiegu menepuk pundak pemimpin istana, "Anak muda, jangan terlalu konselor." Pemimpin istana mengangguk canggung dan kemudian mengikuti langkahnya. Saat ini, dia bersembunyi di jalan napas hantu kayu tua di dalam gua, hampir dalam perjalanan. Su Zhao bahkan lebih takut, itu terlalu menakutkan. Cahaya dan suara itu benar-benar membuatmu berhalusinasi,
hantu tua kayu masih beberapa orang tidak percaya untuk bertanya jalan, dan Su Zhao mengangguk ke arah, benar, sangat mengerikan. Hantu tua kayu meragukan jalan, dia hanya kaktus, bagaimana bisa sihir? Aneh seperti itu, mantranya aneh, Su Zhao berkata dengan muram, tetapi lelaki tua kayu itu tidak mau berkata, tidak peduli apa, kita harus menemukan cara untuk membersihkannya. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Su Zhao tidak ada hubungannya saat ini, dan hantu tua kayu itu berkata dengan dingin. Di Sensan, ada banyak orang yang bisa membaca gratis hanya di kota buku saya. Klik halaman berikutnya untuk mendapatkan beberapa manfaat, dan Anda dapat membersihkannya. Manfaat? Ya, aku akan mengambil hartamu dan menggodanya, mereka akan melakukannya, orang tua kayu itu berkata dengan percaya diri. Su Zhao mendengarkan, metode ini bagus, jadi dia bertanya, siapa yang kamu cari? Orang terkuat di Sensan seharusnya menjadi pria besar di Sensan. Kamu berbicara tentang orang bodoh itu, aku tidak bisa mengatakan bahwa orang bodoh hanyalah orang bodoh, tapi dia adalah very pintar, saya tidak berani meremehkan orang itu. Kalau begitu pergi, Su Zhao sangat senang sehingga dia pergi dengan hantu kayu tua itu. Setelah beberapa saat, hantu kayu tua itu datang ke sebuah gunung, dan gunung itu berteriak, teman lama, keluar. Pada saat ini, gunung di depanku bergerak seperti kura-kura. Setelah beberapa saat, itu menjadi raksasa. Kemudian ia menatap hantu kayu tua itu, apa yang kamu ingin aku lakukan? Oh si, jika ada keuntungan untukmu sekarang, aku akan bertanya apakah kamu bisa membuatnya. Hantu tua kayu itu tertawa dengan cara rahasia. Manfaat, Anda akan membuatnya untuk saya. Raksasa bernama Batu Rebus tidak mempercayainya, dan pria kayu tua itu mengangguk, ya, itu hal yang baik. Itu tergantung pada apakah kamu menginginkannya atau tidak. Katakan padaku, hantu kayu tua itu menjelaskan, sulit untuk berurusan dengan orang ini, tetapi dia hanya memiliki kultivasi kaisar abadi. Jika kamu bisa membawanya, aku akan memberimu yuan dan ilahi, setidaknya untuk membiarkanmu hidup di dunia abadi selama 1 juta tahun lagi, yang tidak akan mempengaruhi roh. Mendengar Shen Yuandan, batu itu benar-benar tergerak. Lagi pula, di negeri dongeng, setelah waktu yang lama, semangat akan sedikit melemah, tetapi Shen Yuandan akan baik-baik saja setidaknya selama 1 juta tahun.